Perbarui ilmu Islam kamu bersama Religion di tv1news.com dan TV1 Connect. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala sayyidina Rasulillah Sayyidina Muhammad ibn Abdullah wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah wa la hawla wa la quwwata illa billah. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa ashhadu anna sayyidana wa maulana Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Amma ba'du fa nawayna at-ta'allum wa ta'lim wal ifadah wal istifadah wal iqamah wal istiqamah wal hatha 'ala tamassuki bi kitabillah wa sunnati rasulillah ibtigha'a mardatillahi wa wajhil karim. Allahumma faqihna fid din wa 'allimna ta'wil waj'alna minal ladzina yastami'una al-qawla fayattabi'una ahsanah. Allahumma arinal haqqa haqqan warzuqna ittiba'ah wa arinal batila batila warzuqna ijtinabah wa adkhilna birahmatika fi ibadikas salihin amin ya rabbal alamin. Pemirsa, Assalamualaikum Indonesia yang dimuliakan oleh Allah. Alhamdulillah, Allah subhanahu wa ta'ala telah memberikan kita kenikmatan yang teramat sangat besar sehingga kita bisa duduk di sini, sama-sama kita niatkan menuntut ilmu kita. Semoga Allah subhanahu wa ta'ala menjadikan kita, pemirsa seluruhnya yang ada di segenap penjuru tanah air, orang-orang yang diridhoi oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Kita dijadikan orang-orang yang istiqomah dan diberikan kematian yang husnul khatimah. Amin ya rabbal alamin. Berbicara tentang husnul khatimah, tentu saja tidak mungkin kita lepaskan kepada fakta bahwasannya kullu ibni Adam khata'. Setiap keturunan Nabi Adam alaihissalam pasti pernah berbuat dosa. Wa khairul khata'ina at-tawwabun. Dan yang terbaik dari para pendosa adalah mereka yang bertobat kepada Allah. Namun tidak jarang di antara umat Nabi Muhammad SAW yang kurang begitu paham terhadap hakikat taubat, baik dari syarat dan tingkatannya. Oleh karena itu pada kesempatan kali ini Al-Faqir Ghais bin Abdurrahman bin Ja'far bin Alwi Segaf akan mengupas sedikit banyak tentang kriteria, syarat, dan juga level dan tingkatan taubat, sehingga bagi siapapun yang hendak kembali kepada Allah apabila menyusuri hal-hal yang akan disampaikan tadi, niscaya jalannya akan menjadi lebih mudah untuk mencapai keridhaan dan ampunan Allah Subhanahu wa taala. Al-Imam Abdul Wahhab Asy'arani radhiyallahu taala anhu mendefinisikan taubat sebagai ar-ruju'u amma kana madhmuman fi syar'i ila ma kana mahmudan fi syar'i. Kembalinya seseorang dari satu keadaan yang dicela oleh syariat, dari satu keadaan yang tidak disukai oleh Allah Subhanahu wa taala, tidak diridhai oleh Allah Subhanahu wa taala, kepada satu keadaan yang diridhai dan di-approve atau diterima oleh syariat. Dari mencuri kepada tidak mencuri, dari ghibah kepada tidak ghibah, dari membunuh, menyakiti orang lain kepada tidak membunuh dan tidak menyakiti orang lain. Itulah hakikat taubat atau definisi taubat yang disampaikan oleh Al-Imam Abdul Wahhab Asy'arani di dalam kitab beliau Al-Minahus Saniyah Syarah Wasiyah Al-Matbuliyah radhiyallahu taala anhum ajma'in. Pemirsa, Assalamualaikum Nusantara yang dimuliakan oleh Allah. Sesungguhnya taubat memiliki syarat sebagaimana sholat juga memiliki syarat-syaratnya. Nah, kita semua mengetahui apabila salah satu syarat itu tidak dipenuhi, maka amal ibadah kita menjadi rusak. Begitu pula orang yang bertobat dan hendak kembali kepada Allah Subhanahu wa taala. Apabila dirinya tidak memenuhi syarat-syarat yang diajukan oleh para ulama setelah meneliti Al-Qur'an dan Sunnah Al-Mutahharah, maka taubatnya tidak akan diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Demikian pula orang-orang yang mempelajari tentang syarat taubat dan dia memenuhi syarat-syarat tersebut, maka insya Allah Allah Subhanahu wa taala akan menerima taubatnya. Apabila dosa seorang hamba tidak berkaitan dengan makhluk Allah, tidak berkaitan dengan hak adami atau keturunan Nabi Adam alaihissalam, maka ada 3 kriteria yang harus ia penuhi. Yang pertama adalah al-iqla'. Orang tersebut tidak melakukan perbuatan yang dia sesali tersebut. Misalkan sebelumnya dia mencuri, maka dia tinggalkan aktivitasnya tersebut. Misalkan sebelumnya dia berzina, maka dia tinggalkan aktivitas zinanya tersebut. Yang kedua adalah an-nadam, yaitu menyesal.
Menyesal ini bisa kita berikan ilustrasi, ada orang yang pernah menyakiti, berghibah, membunuh, mencuri, dan mengambil hak orang lain secara tidak hak. Akhirnya dirinya bertobat kepada Allah dan menyesali perbuatannya dengan catatan orang tersebut tidak merasakan senang. Orang tersebut tidak merasakan nikmat dari apa yang sudah dia perbuat dari dosa-dosa kepada Allah Subhanahu wa taala. Apabila kita pernah melakukan satu maksiat kepada Allah, lantas kita di dalam hari-hari kita terkadang terngiang kembali atas apa yang sudah kita perbuat, lalu timbul perasaan senang, walau sedikit saja. Sedikit saja kita merasa bahagia, senang dan nikmat atas korupsi kita, atas nauzubillah perbuatan maksiat yang kita lakukan, maka taubat kita artinya belum diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Adapun syarat yang ketiga, bagi orang yang hendak bertobat dari dosanya kepada Allah Subhanahu wa taala adalah dia berjanji agar dia tidak pernah melakukan perbuatannya tersebut selama-lamanya. Menyesal, meninggalkan perbuatan tersebut, dan berjanji untuk tidak pernah mengulanginya. Apabila kita lakukan 3 hal ini, maka insya Allah dosa-dosa kita kepada Allah akan diampuni. Insya Allah kita akan kembali setelah yang satu ini. Bismillahirrahmanirrahim. Pemirsa, Assalamualaikum Nusantara yang dimuliakan oleh Allah. Kalau tadi kita sempat membahas bagaimana kriteria bertobat orang yang berdosa kepada Allah Subhanahu wa taala, maka pada sesi kali ini kita akan membahas taubat dari dosa yang seseorang lakukan namun berkaitan dengan hak orang lain. Maka ada satu metode yang dinamakan istihlal, syarat atau prerequisite yang diberikan oleh para ulama bagi siapapun yang hendak bertobat kepada Allah Subhanahu wa taala, hendaknya dirinya melakukan istihlal. Apa itu istihlal? Alif dan sin pada kata istihlal artinya adalah thalabul halal. Apabila ada seseorang yang menghibahi saudaranya, mengambil hartanya, memukul wajahnya, maka diwajibkan bagi dirinya untuk meminta maaf. Apabila ada kaitannya dengan harta dan hutang, maka wajib bagi dirinya untuk mengembalikan hutang-hutangnya tersebut. Hal ini tentu saja memberikan kita satu peringatan besar, bahwasanya tidak segampang itu dosa seseorang bisa diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala, terlebih apabila dosa tersebut berkaitan dengan orang lain. Maka daripada itulah Nabi Muhammad SAW pernah memperingatkan kita. Beliau bersabda, "Atadruna manil muflis?" Wahai para sahabatku, apakah kalian mengetahui siapakah orang-orang yang bangkrut? Maka para sahabat Nabi bertanya, "Al-muflis man la dirham lahu wala mata'." Orang-orang yang bangkrut di kalangan umatku adalah orang-orang yang tidak memiliki dirham dan juga perbekalan. Akan tetapi Nabi Muhammad SAW tidak memaksudkan bangkrut dalam urusan keduniaan. Beliau menjelaskan, al-muflis min ummati, orang yang bangkrut di kalangan umatku, man ya'ti yaumal qiyamati, adalah orang-orang yang datang di hari kiamat, bisolatihi, membawa semua pahala solatnya, wa zakatihi, membawa semua pahala zakatnya, wa siyamihi, membawa semua pahala puasanya, wa sadaqatihi, membawa semua pahala sedekahnya, thumma ya'ti man qad syatama hadza, kemudian didatangkan sekelompok orang yang pernah dia hina, wa qadhafa hadza, didatangkan sekelompok orang yang pernah dia fitnah, wa akhadha mala hadza, didatangkan sekelompok orang yang pernah dia ambil hartanya secara tidak hak dan halal, wa daraba hadza, didatangkan segolongan orang yang pernah dia sakiti, yang pernah dia pukuli, wa safaka dama hadza, didatangkan segolongan orang yang pernah dia tumpahkan darahnya, fa ukhidha hadza min hasanatihi wa hadza min hasanatihi, maka diambil dari pundi-pundi kebaikan yang sudah dilakukan oleh orang tersebut, sholatnya, puasanya, zakatnya, hajinya, wakafnya, umrohnya, semua pahala yang dilakukannya, yang dia inginkan supaya dia masuk ke dalam surganya Allah Subhanahu wa taala, ternyata justru malah ditumpahkan dan ditimpahkan kepada orang-orang yang pernah dia zalimi tersebut. Pertanyaannya, apakah urusannya selesai sampai di situ? Ternyata tidak.
fa anna faniyat hasanatuhu qabla an yaqdiya ma alaihi turihat alaihi khotoyahum thumma turiha finnar. Ketika pahala kita sudah habis membayar semua kezaliman yang kita lakukan, maka Allah Subhanahu wa taala menimpahkan dosa-dosa orang yang pernah kita zalimi kepada kita, dan na'udzubillah tsumma na'udzubillah, kita dilemparkan masuk ke dalam api neraka jahanam. Maka pemirsa Assalamualaikum Nusantara yang dimuliakan oleh Allah, hendaknya kita betul-betul menjaga apa yang Allah titipkan kepada kita, yakni lidah dan tangan kita. Nabi Muhammad SAW mengingatkan kita ketika beliau ditanya ayul muslimina afdalu, dari semua orang yang beragama Islam, yang sholat, yang puasa, yang zakat, yang haji, mana yang paling utama di antara mereka? Nabi tidak menjawab bahwasanya yang paling utama adalah yang paling banyak sholat sunnahnya, yang paling banyak melakukan umrohnya, yang paling sering melakukan hajinya, yang paling besar masjid yang dia bangunnya, yang paling besar pesantrennya. Lah, tidak. Tapi Nabi SAW ketika mensifati siapa yang paling mulia dari semua orang Islam, man salimal muslimuna min lisanihi wa yadihi. Ternyata orang yang paling mulia di sisi Allah dan Rasulullah SAW adalah mereka yang paling sedikit menyakiti orang lain, paling sedikit menzalimi orang lain dengan lisan dan juga dengan tangannya. Taubat juga memiliki banyak aspek yang harus kita pahami, yaitu level yang harus kita lalui agar taubat kita menjadi diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Apabila kita tidak mengetahui level dan tingkatan taubat, maka khawatirnya kita sudah merasa bertobat kepada Allah, namun hakikatnya ada banyak hal yang belum kita taubati. Karena luasnya dimensi taubat tersebut, insya Allah akan kita bahas setelah yang satu ini. Tetap bersama kami. Assalamualaikum Nusantara. Pemirsa yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, kalau kita tadi sudah membahas syarat-syarat taubat yang mana tidak boleh kita lalaikan kalau kita mau bertobat kepada Allah, maka pada segmen kali ini kita akan membahas tingkatan dari taubat tersebut. Al-Imam Abdul Wahab Asy'arani membagi tingkatan taubat menjadi 8 level. Yang pertama adalah at-taubatu minal kabair, taubat dari dosa besar. Yang kedua adalah at-taubah minas shaghair, taubat dari dosa kecil. Yang ketiga, at-taubah minal makruhat, taubat dari hal-hal yang dimakruhkan oleh syara. Yang keempat, at-taubah min khilafil aula min rayatil hasanah, taubat dari menyelisihi sesuatu yang diutamakan oleh syariat. Sesuatu yang diutamakan ini berbeda dengan yang makruh, sebagaimana akan kita jelaskan nanti. Kemudian yang kelima, at-taubah min rayatin annahu sara ma'dudan minal fuqara, taubat dari merasa bahwasanya dirinya sudah dekat dengan Allah Subhanahu wa taala. Kemudian yang keenam, at-taubah min rayatin annahu qad sadaqa fi taubatih, taubat dari anggapan bahwasanya dirinya memang sudah termasuk orang-orang yang bertobat dan taubatnya sudah diterima. Ini berbahaya juga. Kemudian yang ketujuh, at-taubah an kulli khatirin yakhturu lahu mimma la yurdillah azza wa jalla, taubat dari segala sesuatu yang terbesit dan terdetik di dalam hati serta pikiran kita dari apapun yang tidak mendatangkan keridhaan Allah Subhanahu wa taala. Sementara level dan tingkatan terakhir daripada taubat ini adalah taubatnya para arifin, at-taubah kullama ghafala an dzikrillahi tarfata ain, taubat dari lupa mengingat Allah Subhanahu wa taala meskipun hanya sekejap mata saja. Mari kita telisik satu persatu dari tingkatan taubat ini. Yang pertama adalah at-taubah minal kabair, taubat dari dosa besar. Tentu saja ini membutuhkan diskusi yang panjang dan waktu yang tidak sedikit. Karena dosa besar tidak terbatas kepada 7 macam atau beberapa macam saja. Al-Imam Adz-Dzahabi Syamsuddin radhiyallahu taala anhu memiliki satu kitab yang namanya Kitab Al-Kabair, di mana di dalam kitab itu beliau mengkompilasikan puluhan dosa-dosa besar. Akan tetapi karena keterbatasan waktu, maka kita akan membahas 7 dari dosa besar yang disebutkan oleh baginda Nabi besar Muhammad SAW.
Nabi Muhammad SAW bersabda, ijtanibus sab'al mubiqat. Wahai umatku, jauhilah, hati-hatilah dirimu dari 7 dosa besar yang dapat membinasakan dirimu. Yang pertama adalah asyirku billah, syirik kepada Allah. Yang kedua as-sihru, yaitu melakukan praktek sihir. Yang ketiga wa qatlun nafsil lati harramallahu illa bil haq, membunuh nyawa yang tidak bersalah. Wa aklur riba, memakan harta riba. Wa aklu malil yatim, memakan harta anak yatim. Wa tawalli yaumaz zahaf, kabur dari perang. Wa qadhful muhsanatil mu'minatil ghafilat, yang terakhir adalah menuduh wanita yang beriman baik-baik, afifah, orang yang menjaga kehormatannya, berzina. Asyirku billah, syirik kepada Allah. Apa yang dimaksud berbuat syirik kepada Allah Subhanahu wa taala? Al-Imam As-Sanusi radhiyallahu taala anhu, di dalam kitab beliau Syarhul Muqaddimat, membagi kriteria syirik menjadi 6 pokok bagian. Yang pertama adalah syirkul istiqlal, syirik independen, karena istiqlal artinya independen. Apa maksud dari syirkul istiqlal ini? Syirkul istiqlal maknanya seseorang menjadikan selain Allah Subhanahu wa taala dari zat, dari benda dan lain sebagainya di dalam posisi yang seimbang dengan Allah fin naf'i wad dar. Di dalam memberikan manfaat ataupun memberikan mudarat, ada zat yang juga sama kuat dengan Allah. Al-Imam As-Sanusi memberikan contoh wa hadza syirkul majus. Al-Imam As-Sanusi memberikan contoh orang-orang Majusi yang memiliki 2 Tuhan. Karena orang-orang Persia dahulu menyembah Tuhan, yang pertama adalah Tuhan Ahura Mazda. Ahura Mazda artinya infinite light. Mereka menyembah Tuhan yang dianggapnya menciptakan semua kebaikan tapi tidak mampu menciptakan keburukan. Ada juga Tuhan yang kedua namanya Ahruman, yaitu infinite darkness atau kegelapan yang tidak ada ujung dan akhirnya. Infinite light dan infinite darkness atau cahaya yang abadi dengan kegelapan yang abadi ini terus berseteru. Nah, disinilah mereka jatuh ke dalam kesyirikan, yaitu menganggap ada entitas lain yang mampu untuk menciptakan selain Allah Subhanahu wa taala. Aliran seperti yang dianut oleh orang-orang Persia ini akhirnya masuk juga ke dalam pemikiran orang-orang Islam seperti Mu'tazilah, seperti Qadariyah, sehingga Nabi Muhammad SAW bersabda, Al-Qadariyah majusu hadhil ummah. Sesungguhnya orang-orang Qadariyah adalah majusinya umat ini karena meyakini ada 2 entitas penciptaan. Mungkin ada orang bertanya, apakah mungkin Allah menciptakan keburukan? Kita jawab, Allah Subhanahu wa taala menciptakan segala sesuatunya. Ditegaskan di dalam Al-Qur'an, Allah Subhanahu wa taala berfirman, ata'buduna ma tanhitun wallahu khalaqakum wa ma ta'malun. Are you worshiping what your hands are creating when Allah Subhanahu wa taala created you and your action? Apakah kamu menyembah apa yang tanganmu bikin, yang tanganmu buat, padahal Allah Subhanahu wa taala yang menciptakan dirimu dan perbuatanmu. Maka tidak boleh kita mengatakan Allah Subhanahu wa taala hanya menciptakan kebaikan. Namun bagi orang yang sulit memahami, akan saya berikan satu ilustrasi yang sangat sederhana. Bagaimana pendapat Anda tentang orang yang mendapatkan ujian sakit gigi? Apakah sakit gigi itu baik atau buruk? Tentu bagi orang yang sakit gigi mengatakan ini sesuatu yang buruk. Namun pernahkah Anda melihat perspektif dokter gigi? Pernahkah Anda melihat perspektif seorang dokter ketika didatangi pasiennya? Tentu saja bagi dokter tersebut pastilah ada kebaikan yang juga diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala kepada dokter tersebut meskipun melalui ketidaknyamanan seseorang yang diberikan musibah sakit gigi. Artinya karena spektrum pandang kita sempit, makanya kita cenderung memandang apa yang Allah berikan kepada kita buruk. Padahal Imam Ibnu Athaillah As-Sakandari mengatakan, rubbama a'taka famana'aka. Bisa jadi Allah Subhanahu wa taala memberikan sesuatu padamu padahal Allah menghalangi kamu dari keberkahan, menghalangi kamu dari hidayah. Wa rubbama man'aka fa'ataka, bisa jadi kamu dihalangi dari satu kebaikan duniawi padahal Allah Subhanahu wa taala memberikan kamu kebaikan yang kamu tidak bisa duga sebelumnya. InsyaAllah kita akan lanjutkan pada pertemuan yang selanjutnya. Astaudiukumullah. Assalamualaikum Nusantara. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
wabarakatuh.